Dalam perspektif ilmu kebencanaan, bencana merupakan sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian pada kehidupan manusia, baik itu nyawa ataupun harta benda. Bencana dalam terminologi agama sesungguhnya tidak terlepas dari 3 konsep. Yang pertama ialah qada, tawakal, dan qadar. Pemahaman tentang qada akan mengantarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan hukum dan rumus-rumusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah bertawakal terhadap qada Allah, maka setiap manusia harus selalu siap dengan segala takdir atau keputusan Allah terhadap dirinya, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor dalam cara pandangan ini adalah sebuah kejadian alam biasa yang memang sudah sewajarnya terjadi, karena hukum kausalitas alam sudah menghendaki demikian. Manusia harus tawakal atau pasrah dan tunduk terhadap qada Allah ini. Ketika qada Allah berupa fenomena alam yang saya jelaskan tadi terjadi dan menimbulkan bencana terhadap manusia, maka saat itu juga manusia harus bertawakal terhadap qada Allah yang lainnya, yaitu ketentuan Allah bahwa jika terjadi potensi bencana yang akan menimpa dirinya, maka manusia diperintahkan untuk berusaha atau ikhtiar mencari keselamatan diri semaksimal mungkin dari ancaman bencana alam tersebut. Tawakal bukan berarti pasrah atas segala peristiwa yang telah menimpa diri kita dan berdimensi pasif, tetapi terdapat ikhtiar untuk pasrah dan tunduk terhadap segala sunnatullah qada Allah di alam semesta ini, sehingga berdimensi aktif. Ketika terjadi suatu bencana yang menimpa, manusia hanya bisa bertawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Apabila kamu telah berketetapan hati maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian tugas manusia adalah bagaimana dengan bencana itu dia tetap bisa menyikapi secara baik sesuai dengan ayat Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang artinya dia yang menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bersikap baik ketika tertimpa bencana yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah sabar. Sabar dalam arti melakukan ikhtiar untuk meminimalisir kerugian akibat bencana, atau juga sikap ketika tertimpa bencana yang diwujudkan melalui 5 prinsip maqasid al-syar'iyyah, yaitu melindungi agama dan keyakinan, hifz al-din, melindungi dan menyelamatkan jiwa, hifz al-nafsi, melindungi akal pikir, hifz al-aqil, menjaga keturunan dan keluarga, hifz al-nas, dan menjaga harta benda, hifz al-mal. Manusia berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan diri dari kerugian bencana dan Allah berketetapan menyelamatkannya. Tetapi bisa juga sebaliknya, Allah malah berketetapan meskipun manusia telah berusaha menghindarinya. Karena itu peran qada atau takdir Allah menjadi amat penting, sebab disinilah letak batasan kebebasan dan usaha manusia dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hal ini boleh memandang setiap peristiwa alam semesta ini sebagai sebuah manifestasi qada Allah yang lumrah terjadi. Namun seberapa pun usaha manusia dalam rangka bertawakal terhadap qada Allah, takdir tetap menjadi sebuah kata keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang hukum alam dan usaha manusia tidak mampu mengubahnya. Tetapi bisa juga berarti peristiwa yang membawa angin positif dan hikmah bagi manusia untuk bercermin diri dan menata kehidupan yang lebih baik. Karena semua takdir Allah terhadap manusia bagi orang-orang mukmin adalah sesuatu yang selalu bisa disikapi secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.